Kalau saya tidak mau debat sama Bang Juma, Kak Rifa, sama Nandar, bukan berarti saya benci ataupun saya takut, tidak ya. Tetapi saya tetap mengasihi. Kalau untuk say hello, berteman, bolehlah ya. Tapi untuk berdebat saya tidak mau, karena saya tahu siapa Bang Juma, siapa Kak Rifa ya. Mereka itu ya penghujat akut. Karena Alkitab juga sudah Kok dibilang mengajarkan menghujat? ya penghujat akut dan yang sudah menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya ya. Alkitab Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung, itu harus kita lakukan, betul, harus kita lakukan. Nah, beritakanlah Injil. Tetapi ingat saudaraku, ada juga Tuhan Yesus menyatakan kalau dia mendengarkan apa yang kamu katakan, puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan, kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau zaman dulu para rasul itu memberitakan Injil, kalau dia nggak mendengar, mereka pergi. Atau ketika mereka juga dikejar, mereka pergi dari kota ke kota gitu kan, bijaksana, ya berhikmat. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima, Makasih Ukti. ya mereka kebuskan debu dari kaki dan mereka pergi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kita itu berapologet itu atau beritakan Injil itu di medsos ya, karena sekarang kan zaman dunia teknologi. Nah, kalau di zaman dulu itu pergi dari desa ke desa, ke kota, dan kalau mereka tidak diterima, mereka pergi dari situ. Nah, kalau sekarang kita sudah beritahu nih, contohnya ada saudara kita non-Kristen bertanya tentang Alkitab ya, kita sudah jawab, tapi dia masih ngeyel dan juga suka menyimpulkan iman Kristen. Nah, yang seperti itu turunkan saja di room. Dari room kita ya, kalau zaman dulu kebaskan debu dari kaki. Nah, sekarang kita langsung turunkan. Karena apa? Sebenarnya dia itu mau mencari kebenaran atau tidak sudah kelihatan ya. Jadi supaya tidak menyimpulkan iman Kristen lebih jauh, mending diturunkan ya, atau kebaskanlah debu dari kakimu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kita sudah memberitahu nih, tapi dia masih ngeyel, dia masih menyimpulkan iman Kristen, turunkan saja. Karena tujuan kita adalah untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita buka room itu, masyurkanlah, muliakanlah Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang bertanya, silakan naik ya. Kalau di room saya itu naik siapapun dia bertanya ya. Tetapi kalau saya sudah melihat orang ini sering naik bertanya tapi hanya untuk menjatuhkan, saya tidak mau naikin dia lagi karena saya sudah tahu. Karena di room saya itu untuk memberitakan Injil dan untuk memasukkan nama Tuhan Yesus. Dan gini teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus juga menyatakan ya, perumpamaan ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan dijak-injak saudaraku. Tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah, artinya non-Kristen yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus, artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Kita kasih mutiara apa? Karena Yesus itu mutiara yang indah ya, mutiara yang tak ternilai, di mana kasih karunia keselamatan memang hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka kita sudah kasih mutiara masih ngeyel, masih menghujat Tuhan Yesus, artinya tidak perlu lagi dikasih tahu ke mereka, turunkan saja di roomnya ya, dari room kita. Justru kalau kita masih naikin penghujat di room kita ya, dia walaupun memang dalam alih-alih untuk berdiskusi ya, tapi dia menyimpulkan iman Kristen. Ingat saudaraku, berarti kamu mendukung ya dia menghujat Tuhan Yesus. Berarti kamu mendukung dia menginjak-injak Tuhan Yesus di room kamu sendiri. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi supaya kita berhikmat ya. Bentar Bang Jun. Ya, Ica, kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan, memasukkan Tuhan Yesus. Tapi ingat juga, Ica yang cantik, firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya. Karena apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan. Kita sudah dianggap B2 ini sama Mikana. Untuk menghujat Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir kita bisa buktikan itu. ya. Enggak perlu saya berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya. Kalau saya sih lembut mengasih taunya, saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya, jadilah Kristus yang biasa ya, yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini. Itu karena dia sayang sama kamu dek gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru, kita udah lebih setahun di media sosial ini, tunjukkan hujatannya terus kita bahwa bahas mereka ini menghujat aku seperti si Kak Rifa
Eva itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kulup lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya, penyembah tiang ini, tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik, ya saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan dia yang menghujat loh. Tuhan Yesus. Ngatain kita babi. Lah ayah ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu umpamakan saya babi gitu. Oke, Ica mohon maaf, mungkin kalau yang kasih Juma lebih mending turunkan saja Ica. Kan mulai ketakutan. Dia yang bikin Kamu disaksikan ribuan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya. Oke. Usah framing Suma, nggak usah framing di sini. Ya udah saya turunkan Bang Juma sama Ya. Bang Muzat ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. Iya dek, Bang Juma, saya minta di si maaf Juma ya, Bang itu Juma, nggak usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat Iya di room baik. kamu, tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir Ya, Mikana kau nyebut kami babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, Kan? Kamu cuma mau nipu-nipu Islam awam. Kau cuma mau nipu yang awam, Mikana. Kamu pakai jilbab itu apa tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? sebelum agamamu lahir, Kamu mau menipu mayoritas, ngerti? sebelum agamamu lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana Kristen pakai jilbab? Ya. sorry Bang Zuma, saya minta maaf, saya minta maaf sekali. Bang Mozart, saya minta maaf biar supaya kondusif kita punya ini. Saya minta maaf Bang Zuma ya. Kita nunggu Bang Alif aja ya. Kita nunggu Bang Alif supaya lebih santun kita punya. Iya, jadi Ica itu mereka itu saya kasih tahu sama kamu cantik. Mereka itu bilang Yesus telanjang. Saya kan tadi berikan perumpamaan ya. Jangan memberikan mutiara kepada B2 itu kata Alkitab. Karena itu memang perumpamaan di mana B2 itu pikirannya nggak ada. Kita kasih mutiara itu diinjak-injak loh di kandangnya. Nah, Yesus Kristus itu mutiara yang indah, yang tak ternilai harganya. Kamu kasih mutiara yang indah kepada penghujat akut, dia malah menginjak-injak Tuhan Yesus, malah menghujat Tuhan Yesus itu. Yesus dikatakan penjahat, Yesus dikatakan telanjang ya. Memang betul dulu Yesus itu disalib itu begitu hina, tetapi dia bangkit, dia mematahkan kutuk kematian kekal. Tetapi Yesus tidak benar-benar telanjang ya. Tapi jangan, itu namanya sudah menghujat, merendahkan ya. Saya tidak bilang, saya mana bilang tadi orang muslim itu mayoritas semua biduang. Enggak ada saya bilang gitu, justru dia memframing saya loh.